Surplus itu tidak selalu surplus perdagangan tidak selalu berkonotasi positif gitu. Kalau untuk negara yang sedang berkembang di mana kita banyak mengimpor barang modal dan bahan baku, defisit masih bisa ditolerir karena biasanya yang mendominasi besaran impor itu bahan baku dan barang modal. Kalau di Indonesia bahan baku menyumbang sekitar 70%, barang modal sekitar 18%, sisanya barang konsumsi. Jadi ya kalau kita bicara impor ini meningkat, apakah selalu buruk? Tidak. Dan sekarang kita lihat ketika pengumuman BPS muncul, surplus ternyata membaik, bisa dibilang gitu, ada pertumbuhan, maka indeks harga saham menguat dan juga pasar bereaksi positif. Karena memang mereka berharap bahwa pelaku usaha sudah mulai menggulirkan aktivitasnya. Jadi ketika mereka melihat ada peluang PSBB mulai diakhiri pada Juli, maka mereka sudah memesan lebih banyak barang pada Juni karena mereka mengasumsikan bahwa Juli nanti akan terjadi perputaran ekonomi. Karena itulah mereka sudah bersiap-siap untuk menggulirkan kembali perekonomian. Dan ini jadi sinyal positif saya pikir untuk perekonomian kita. Ya, sinyal positif apalagi yang Anda tangkap dari rilis neraca dagang pada hari ini? Kalau kita lihat misalnya untuk ekspor nih ya, baik month to month maupun year on year-nya ini ternyata bisa tumbuh kita di tengah pandemi ini. Betul, ini juga menarik karena kalau kita bicara soal ekspor ini kan harusnya ketika negara-negara maju terutama yang jadi tujuan ekspor kita sedang tertekan karena pandemi, maka permintaan mereka turun. Ternyata enggak, karena ada blessing in disguise juga karena kan harga ICP kita juga ternyata meningkat 42%. Jadi itu membantu nilai ekspor migas kita menjadi lebih tinggi dan beberapa negara yang masih cenderung kuat impornya untuk energi. Kalau kita bicara soal China memang paling awal terkena dampak pandemi. Jadi virusnya muncul di sana, tetapi mereka juga paling duluan. Kalau kita bisa bilang recovery awal, itu mereka sudah masuk di tahap itu. Maka kita melihat kemarin pasar global kaget, ternyata impor dan ekspor China Juli itu masih tumbuh. Itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mereka kurang lebih mulai bergulir juga gitu, tidak separah yang dibayangkan, dan itu menandakan bahwa mereka juga sudah mulai meningkatkan pembelian energi, pembelian barang-barang komoditas yang mereka butuhkan untuk menggerakkan manufaktur mereka. Dan itulah yang membuat mungkin kita sebagai negara yang menjadi pengekspor produk-produk yang kebutuhan Cina, terutama bahan baku dan barang penolong, ini kita mendapatkan berkah di sini. Juni kita melihat masih ada pertumbuhan ekspor. Ya, tadi sudah Anda singgung sebelumnya yang terkait dengan impor, bahwa saat impor kita meningkat ini bisa jadi ada sinyal atau tanda positif pemulihan. Inikah yang Anda lihat? Kalau kita lihat misalnya secara month to month impor kita meningkat 27,56%, meskipun secara year on year ini masih terkontraksi ya di level 6,36%. Anda membacanya seperti apa, Argun? Apakah memang ada sinyal misalnya kita perbaikan ekonomi, ya, pemulihan? Memang impornya masih turun. Kalau kita bicara angka memang minus 6,4% itulah kita bulatkan. Tetapi kalau memaknai angka harus kita lihat berdasarkan konteksnya. Jadi kalau kita bicara bulan lalu itu kan 42% turunnya. Jadi dari turun 42%, sekarang masih turun tapi 6%, artinya ada tren yang melandai. Jadi ketika kondisi buruk memang terjadi dan ternyata agak mendingan gitu. Kita harus melihatnya di situ. Kemudian konsensus kita juga di CNBC memperkirakan impor itu kan harusnya diperkirakan anjlok 16%, tapi ternyata enggak. Mereka BPS masih mencatat ada penurunan, tapi hanya 6%. Itu menandakan bahwa apa yang kita bayangkan buruk dalam ekonomi kita ternyata tidak selamanya seperti itu. Hanya saja kita harus waspada karena kalau pelaku pasar, kita lihat dari data ini mengindikasikan bahwa mereka sudah mengantisipasi pelonggaran PSBB di berbagai wilayah di Indonesia ini mulai berlaku pada Juli, sehingga mereka mulai membeli bahan baku lebih banyak, barang modal mereka mulai berani untuk mengimpornya, mendatangkannya ke Indonesia, karena mengasumsikan akan ada perputaran ekonomi dan permintaan demand masyarakat pada bulan Juli.